Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Arlene. Terlihat Arlene yang sudah keluar dari penjaranya, dirinya menemukan salah satu mobil di tengah gurun pasir, sehingga dirinya berusaha menggunakannya untuk mencari arah tujuan hidup untuk selanjutnya. Namun sayangnya Arlene melihat seseorang kanibalisme sehingga dirinya terus dikejar oleh pasukan kanibalisme. Setelah itu Arlene pun telah sadarkan diri, namun sayangnya dirinya telah diikat oleh pasukan kanibalnya sehingga Arlene berada di markas tempat berdiamnya anggota kanibal. Namun tak lama itu wanita tersebut pun menyuntikkan cairan ke tangan milik Arlene karena wanita kanibal tersebut akan memotong tangan milik Arlene, sehingga Arlene pun berhenti kesakitan karena dirinya harus kehilangan tangan kanan bersama kakinya. Selanjutnya kita diperlihatkan pemimpin kanibal yang bernama Miami. Miami terlihat sangat santuy karena dirinya merasa senang karena anak buahnya tidak menganggur sehingga badan-badannya menjadi kekar. Di sisi lain terlihat Arlene yang sudah sadarkan diri sehingga dirinya harus bertahan hidup dengan hanya memiliki satu tangan dan satu kaki. Tak lama itu seorang wanita kanibal pun melihat Arlene yang begitu kotor sehingga dirinya berusaha untuk menggusur Arlene karena dirinya berniat untuk membersihkan kotoran Arlene. Namun wanita tersebut tidak menyadari bahwasanya Arlene telah menyembunyikan sebuah senjata yang berupa linggi sehingga Arlene tidak segan-segan memukul wanita tersebut karena hal tersebut supaya Arlene dapat melarikan diri dari markas kanibal tersebut, walaupun dirinya harus ngesot menggunakan satu tangan dan satu kakinya. Tak lama itu Arlene pun mempunyai ide untuk menggunakan skateboard tersebut supaya dirinya dapat melarikan diri menggunakan skateboard tersebut, walaupun itu sangat melelahkan. Namun tak lama itu ada seorang pria yang melintas sehingga pria tersebut membawakan Arlene menggunakan keranjangnya untuk dibawa ke wilayah Comfort karena wilayah tersebut layak untuk kehidupan manusia sehingga Arlene pun dapat santuy walaupun dirinya menggunakan kaki palsunya. Di sisi lain terlihat Miami sedang melukis wajah anaknya di sebuah kanvas sehingga anaknya yang melihatnya pun merasa senang karena lukisan tersebut sama seperti wajah milik anaknya. Setelah itu Miami pun melihat wanita tahanannya merintih ketakutan kepadanya sehingga dirinya tidak segan-segan membunuh wanita tersebut untuk dijadikan makanan sehingga keluarga Miami dapat menyantap makanannya. Kemudian terlihat Arlene pun berusaha untuk mengisi peluru senjatanya untuk membunuh orang yang dia benci. Sedikit informasi bahwa Arlene dapat berjalan karena dirinya mempunyai kaki palsunya. Namun saat di perjalanan Arlene merasa lapar sehingga dirinya berusaha menembakkan burungnya untuk dijadikan makanan. Di sisi lain terlihat istri dan anak Miami pun berusaha untuk mencari barang bekasnya supaya barang bekas tersebut dapat dijual. Namun sayangnya wanita tersebut terpeleset sehingga anaknya yang bernama Honey dirinya berusaha untuk memberikan minuman kepada ibunya karena ibunya merasa kelelahan. Namun di sisi lain Arlene yang melihat seseorang pun dirinya berusaha untuk menghampirinya, walaupun dirinya tidak mengetahui bahwasanya mereka berdua merupakan keluarga Miami. Lalu Arlene pun berusaha menanyakan asal-usul keberadaan mereka berdua. Namun sayangnya wanita tersebut seolah tidak mempedulikan pertanyaan Arlene, sehingga Arlene pun mengira bahwasanya wanita tersebut merupakan seorang kanibal, walaupun wanita tersebut berkata bahwa dirinya hanya mencari piring untuk dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Namun sayangnya Arlene mengira bahwasanya wanita tersebut selalu memakan daging manusia, sehingga Arlene pun merasa kesal dengan perkataan wanita tersebut. Tanpa lama-lama dirinya pun tidak segan-segan menembakkannya, sehingga wanita tersebut pun dapat tewas. Tak lama itu Honey pun berusaha untuk membangunkannya, namun sayangnya ibunya telah tewas. Di sisi lain terlihat Miami merasa khawatir karena keluarganya tidak kunjung datang, sehingga dirinya pun berniat untuk mencari anak dan istrinya. Lalu terlihat Honey pun terpaksa harus ikut dengan Arlene untuk menuju ke wilayah Comfort supaya Arlene dapat mengurus Honey yang jauh dari markas kanibalisme. Tak lama itu Arlene pun berusaha untuk membujuk supaya Honey dapat dekat dengannya. Namun sayangnya Honey begitu cuek karena Honey mengetahui bahwasanya Arlene telah membunuh ibunya. Di sisi lain terlihat Miami menemukan istrinya, namun sayangnya istrinya sudah tewas. Tanpa lama-lama Miami pun berusaha menanyakan kepada pria pemulung tersebut tentang keberadaan anaknya setelah istrinya tewas, sehingga dirinya memperlihatkan foto Honey kepada pria tersebut supaya pria tersebut dapat menjawab pertanyaan dirinya walaupun dirinya merasa kesal. Namun sayangnya pria tersebut tidak melihat keberadaan anak Miami. Sedikit informasi bahwa pria pemulung tersebut tidak dapat berbicara. Lalu Miami pun berniat untuk menggambarkan pria pemulung tersebut karena dirinya ahli menggambar walaupun dirinya seorang pemimpin kanibal. Setelah itu pria tersebut pun memberitahu bahwasanya anak Miami berada di wilayah Comfort, sehingga dirinya bergegas untuk mencari ke wilayah Comfort. Di sisi lain terlihat Honey pun dapat mendandani Arlene supaya Arlene dapat terlihat cantik. Tak lama itu Honey pun menyaksikan bahwasanya kelinci milik orang lain tersebut akan dipotong untuk dijadikan makanan, sehingga Honey yang melihatnya pun merasa ketakutan. Lalu kita diperlihatkan pria yang bernama Jimmy. Terlihat Jimmy berusaha untuk menghibur warganya dengan cara memainkan musiknya, sehingga Arlene dan Honey pun berusaha untuk menontonnya karena acara tersebut terlihat begitu seru. Sedikit informasi bahwasanya semua warganya tinggal di tengah gurun pasir. Lalu kita diperlihatkan pria sebut aja Samsul. Terlihat Samsul memberitahu penontonnya bahwasanya Jimmy merupakan badge-badge yang selalu diremehkan oleh masyarakatnya, bahwasanya Jimmy tidak berguna, sehingga masyarakat di luar
berencana meremehkan Jimmy seolah Jimmy banyak kekurangan. Tak lama itu, Samsul pun berkata bahwasanya dirinya dan warganya bukanlah orang baik, melainkan seorang kumpulan penjahat. Tak lama itu, wanita tersebut pun memberikan pil salerinilnya kepada warganya termasuk Arlen agar warganya dapat bermabukan di pesta tersebut. Di sisi lain, terlihat kelinci milik Honey terlepas saat dirinya melihat pestanya, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengejar kelinci tersebut walaupun Arlen tidak bersama dirinya. Tak lama kemudian, kelinci tersebut pun berada di hadapan Samsul, sehingga Samsul pun berusaha untuk memberikan kelinci tersebut kepada Honey. Namun karena Samsul merasa kasihan kepada Honey karena Honey terlihat hanya seorang diri, sehingga Samsul dan istrinya pun berniat untuk membawanya supaya Honey dapat perhatian dari mereka berdua. Tak lama itu, Allen pun baru menyadari bahwasanya Honey telah hilang di tempat pesta tersebut. Walaupun Allen dalam keadaan mabok, dirinya pun berusaha untuk mencarinya. Namun sayangnya dirinya tidak menemukannya, sehingga dirinya berusaha untuk keluar dari wilayah komfort untuk mencari di tempat lain. Namun sayangnya Allen merasa dirinya ngeplay karena dirinya telah mabok, sehingga dirinya mengira bahwasanya dirinya bertemu dengan Miami yang badannya begitu kekar. Tanpa basa-basi, Allen pun bersandar di dada milik Miami seolah mereka berdua saling suka. Walaupun Miami tidak mengetahui bahwasanya Allen telah membunuh istrinya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, terlihat Allen yang telah sadarkan diri, sehingga Miami yang melihatnya pun berusaha untuk memperlihatkan foto anaknya kepada Allen untuk menemukan anaknya. Namun sayangnya Allen tidak mengetahui keberadaan anaknya walaupun sebelumnya anak tersebut berada dengannya. Lalu Miami pun berkata supaya Allen dapat kembali ke wilayah komfort untuk mencari anaknya Miami ataupun Honey karena dirinya sangat mempedulikan anaknya. Sehingga Miami pun mengancam Allen bahwasanya dirinya akan membunuhnya jika Allen tidak menemukan anaknya, sehingga Allen pun berusaha untuk memakai kembali kaki palsunya untuk bergegas pergi. Namun saat di perjalanan mereka berdua melihat seorang pria yang menghampiri mereka berdua. Tak lama itu pria itu pun berkata supaya uang dalam kotak tersebut dapat ditukar oleh Allen, sehingga Miami pun mempunyai ide supaya dirinya berpura-pura memberikan Allen kepada pria tersebut walaupun Allen merasa ketakutan. Tak lama itu saat Allen diangkut oleh pria jahat tersebut, Miami pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha melemparkan senjatanya menggunakan kampaknya sehingga Allen pun dapat terselamatkan, dan Miami pun berusaha untuk membawakan Allen untuk bergegas pergi. Namun sayangnya Allen merasa ingin buang air kecil sehingga Miami pun terpaksa harus menunggunya. Namun tak lama itu angin pun bertiup kencang sehingga Miami pun berusaha untuk melindungi Allen menggunakan kainnya supaya mereka berdua tidak terkena pasir. Setelah itu Miami pun memberitahu Allen bahwasanya dirinya berasal dari Kuba sejak kecil, sehingga dirinya datang ke Amerika sejak umur 16 tahun menggunakan perahunya, dan dirinya pun dulunya bekerja bermacam-macam walaupun dirinya selalu diremehkan oleh orang lain. Namun Allen berkata bahwasanya dirinya bertato saat dirinya masih umur 13 tahun dan dirinya pun mendapatkan tato berupa nomor setelah dirinya keluar dari penjaranya. Namun tak lama itu Allen pun menanyakan nomor milik Miami setelah dirinya keluar dari penjaranya. Namun sayangnya Miami tidak mempunyai nomor tersebut, sehingga Allen baru mengetahui bahwasanya Miami merupakan seorang kanibal, sehingga Allen pun merasa marah karena semua anggota kanibalnya telah berbuat jahat kepada dirinya, sehingga dirinya sangat membencinya karena Allen tidak mengetahui bahwasanya Miami merupakan pemimpin kanibal. Sehingga Miami pun berusaha untuk menenangkan Allen karena dirinya merasa menyukai Allen. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melepaskan tembakan ke arah Miami sehingga dirinya pun terluka. Tanpa lama-lama pria asal komfort pun berusaha untuk mengajak Allen untuk bergegas pergi karena seorang kanibal tersebut telah terluka. Tak lama itu Allen pun telah kembali ke tempatnya, namun sayangnya dirinya merasa bingung karena dirinya harus kehilangan Honey dan hal tersebut seolah membuat dirinya menjadi kesepian walaupun dirinya dapat menikmati udara segar yang jauh dari pasukan kanibal. Lalu Allen pun berusaha untuk mencari Honey karena dirinya sangat mempedulikannya. Namun saat di perjalanan Allen menemukan sebuah buku gambar sehingga dirinya pun berniat untuk membawakannya. Namun tak berselang lama dirinya pun berusaha melihat lukisan gambar tersebut. Sedikit informasi bahwa Allen tidak mengetahui bahwasanya gambar tersebut dilukis oleh Miami. Namun tak lama itu Allen pun mendapatkan lukisan wajah Honey sehingga dirinya berniat untuk memotokopi gambar tersebut supaya dirinya dapat menanyakan kepada orang lain yang ada di sekitar komfort. Namun sayangnya orang lain tidak pernah menemukan gadis kecil tersebut sehingga Allen pun merasa kebingungan. Namun tak lama itu Allen pun melihat bahwasanya Honey telah dibawa oleh wanita yang sedang hamil tersebut. Karena Honey dapat hidup senang dengan istri Samsul sehingga mereka berdua menganggap bahwasanya Honey telah menjadi anaknya. Di sisi lain terlihat pria pemulung tersebut melihat Miami yang terlelap pingsan sehingga pria tersebut berniat untuk membantunya karena dirinya mengetahui bahwasanya Miami mendapatkan luka tembakan. Lalu pria tersebut pun berusaha untuk memancing burung gagaknya supaya burungnya dapat tertangkap karena hal tersebut untuk dijadikan santapan makanan untuk diberikan kepada Miami. Namun tak berselang lama daging burung tersebut pun telah matang sehingga dirinya berusaha untuk memberikan makanannya kepada Miami. Walaupun pria tersebut seorang pemulung, namun hati pria tersebut sangatlah empati terhadap orang lain walaupun dirinya mengetahui bahwasanya Miami merupakan kanibal.
Setelah beberapa hari kemudian, pria tersebut pun berniat untuk mengantarkan Miami supaya Miami dapat bergas pergi menggunakan motor miliknya. Namun sayangnya Miami berkata bahwa dirinya tidak mengingat apapun sehingga dirinya merasa tersesatkan. Sehingga pria tersebut pun berusaha untuk memberikan sebuah mainan yang berupa lingkaran supaya Miami dapat mengingat kembali untuk mencari anaknya. Di sisi lain, terlihat Jimmy pun berusaha untuk memutarkan musiknya supaya dirinya dapat berlatih sebelum konsernya akan dimulai, sehingga orang-orang yang mendengarnya pun merasa tertarik dengan musik box tersebut. Lalu terlihat Allen pun berusaha untuk menghampiri rumah Samsul ataupun bos wilayah Kompot. Namun tak lama itu Allen pun bertemu dengan Samsul sehingga mereka berdua pun saling berkenalan. Namun Samsul berkata apakah Allen tidak betah tinggal di Kompot, sehingga Allen pun menjawab bahwa dirinya merasa bingung karena Allen harus banyak pengorbanan untuk tinggal di tempat tersebut walaupun Allen harus kehilangan lengan dan kakinya. Sehingga Allen yang mendengarnya pun merasa bingung karena dirinya tidak ada arah tujuan hidup. Lalu Samsul pun menawarkan apa yang diinginkan oleh Allen supaya dirinya dapat mengabulkan. Namun Allen pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin mesin waktu supaya dirinya dapat kembali ke situasi sebelumnya, supaya dirinya menjadi lebih baik. Namun Samsul berkata bahwa kehidupan adalah mimpi, sehingga Allen pun menginginkan mimpi tersebut seperti orang lain yang ada di luar sana. Tanpa lama-lama, Samsul pun menyuruh supaya istrinya memberikan ruangan kepada Allen supaya Allen mendapatkan tempat istirahatnya. Namun saat di dalam WC, Allen pun berusaha mengeluarkan pistolnya yang berada di kaki palsunya, supaya dirinya dapat mengancam istri Samsul supaya Samsul melepaskan Honey, supaya Honey dapat ikut bersamanya. Tanpa lama-lama, Samsul pun berusaha memberi amanat terakhir supaya Honey dapat merawat kelincinya, walaupun Samsul merasa kecewa kepada Allen, sehingga Allen pun dapat membawa Honey untuk bergas pergi, karena dirinya telah mengancam istri Samsul. Setelah keluar dari gerbang, Allen pun menepati janjinya supaya wanita tersebut dapat bergegas turun, karena Allen berniat untuk menemukan Honey bersama ayahnya ataupun Miami. Setelah sampai di tengah gurun pasir, Allen pun menemukan seseorang yang akan menghampirinya, dan ternyata itu merupakan Miami, sehingga mereka berdua pun dapat bertemu kembali karena hubungan mereka berdua begitu erat. Setelah itu Miami pun berkata bahwa urusan dirinya bersama Allen telah selesai sehingga dirinya membiarkan Allen untuk bergas pergi ke Kompot. Namun sayangnya Allen berkata bahwa dirinya tidak ingin kembali ke wilayah Kompot karena dirinya ingin hidup di tengah gurun pasir bersama Miami walaupun Honey tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Namun tak lama itu Honey pun berkata bahwa dirinya menginginkan spaghetti karena dirinya merasa kelaparan. Dengan terpaksa Miami pun membawa kelinci milik Honey supaya kelinci tersebut dapat menjadi makanan mereka bertiga untuk bertahan hidup di tengah gurun pasir. Oke, dan film ini pun selesai.